Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, kajian kitab Minhajul Muslim, kitab yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat hidup di dunia ini, sehingga dengan nikmat hidup ini kita dapat mempergunakannya untuk beribadah dan beramal saleh. Kita gunakan nikmat hidup ini untuk ngaji. Kita gunakan nikmat hidup ini untuk kita salat jamaah. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat umur yang panjang. Umur yang kita isi dengan ibadah dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali dari apa yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu di kajian Ahad yang terakhir, dan kita masih pada pasal yang ke-9 tentang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, di antara keistimewaan dari kitab Minhajul Muslim ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau melengkapi atau menyempurnakan tulisan atau buku beliau dengan dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli, atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maupun juga dalil yang sifatnya bisa diterima oleh akal. Sehingga bagi orang orientalis, orang sekuler atau orang liberal yang mereka tidak mau mengimani Al-Quran dan mengimani As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada bantahan bagi mereka, karena apa yang disampaikan oleh beliau dan apa yang disampaikan di dalam syariat Islam juga tidak bertentangan dengan akal fikiran manusia. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Kita masuk pada halaman 47. Kita masuk pada dalil nakli atau dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Masih ada 1, 2, 3 ya, 3 ayat lagi yang akan kita kaji untuk dalil nakli pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kajian kita mulai, silakan yang depannya kosong bisa diisi. Mas Farid dan teman-teman bisa maju. Ayo, supaya nanti yang datang terakhir tidak duduk di bagian luar atau duduk di tangga masjid. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada dalil akli, dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran
Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ayat ini juga menjadi dalil untuk kita semua tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu konsekuensi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, yaitu melaksanakan, mentaati segala apa yang diperintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan, menjauhi segala apa yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah konsekuensi keimanan. Sebagaimana juga ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka konsekuensi keimanan, pengakuan keimanan seorang hamba apabila dia benar-benar beriman kepada Allah adalah dibuktikan dengan ketaatannya, dengan ia melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Sehingga khitab atau perintah ayat ini ditunjukkan atau diarahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang mereka telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka kita benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Karena di sini ada perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman yang mendengarkan firman Allah ini, mendengarkan ayat ini, dia pasang telinganya dengan benar untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang mukmin mendengar perintah Allah, tidak ada pilihan lain kecuali ia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami akan menaati apa yang kau perintahkan. Nah, di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'allah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ati'allah, orang yang taat kepada Allah. Sehingga orang beriman atau orang yang beragama Islam tidak hanya sekedar dibuktikan dengan apa yang tertulis di KTP atau identitas keislaman seseorang tidak hanya dibuktikan dengan apa yang tertulis di KTP. Itu bagian dari salah satu bukti identitas kita adalah orang Islam. Jadi setiap orang melekat pada dirinya identitas. Nah, identitas kita, ya, agama kita adalah Islam. Kita adalah sebagai seorang Muslim. Namun identitas ini atau pengakuan bahwasanya saya Islam, saya beriman, ini tidak cukup dengan pengakuan. Karena keimanan kepada Allah ya tidak hanya sekedar pengakuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Jadi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, beriman dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan, diucapkan dengan lisan.
yaitu dengan apa? Syahadat. Sehingga kenapa orang ketika dia masuk Islam, kenapa kok nggak cukup beriman dengan hatinya saja? Karena beriman dengan hati tidak cukup. Harus apa? Dibuktikan kesungguhannya dalam beriman kepada Allah dengan mengucapkan syahadat. Kenapa kok harus syahadat? Gak usah syahadat. Yang penting kan hatinya. Ada sebagian juga ya ketika mengatakan kepada para wanita muslimah, udahlah nggak usah pakai jilbab, yang penting kan hatinya apa? Nah, hati yang baik tidak cukup, karena harus dibuktikan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mengaku beriman kepada Allah tidak cukup dengan hati kita, tapi harus dibuktikan dengan iqrarun bil lisan, dibuktikan dengan pengucapan dengan lisan. Itu dengan mengucapkan syahadat. Kenapa Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, saat itu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, kenapa mereka nggak mau mengucapkan syahadat? Karena ada konsekuensi dari ucapan syahadat itu. Bukan mereka nggak bisa mengucapkan syahadat, sangat mudah mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, sangat mudah sekali. Apalagi mereka orang Arab. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan syahadat? Karena di balik syahadat atau ucapan syahadat ini ada konsekuensi keimanan. Tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat, tapi konsekuensinya adalah ketika orang mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti dia tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga otomatis mereka harus meninggalkan berhala atau patung-patung yang selama ini mereka sembah, yang selama bertahun-tahun dari nenek moyang mereka beribadah menyembah kepada berhala, maka harus ditinggalkan. Nah, ini konsekuensi yang berat bagi mereka. Artinya keluar dari agama nenek moyang mereka. Sehingga mereka pun tidak mau mengucapkan syahadat. Sekalipun apa? Ucapan syahadat ini sangat ringan, sangat mudah sekali. Monggo bisa diisi yang depan, Mas Owner, Pak Dedi bisa maju supaya tidak nutup pintu ya. Jadi konsekuensi inilah yang mengharuskan orang dia benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensinya adalah dia harus beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengucapkan syahadat konsekuensinya harus beriman kepada Nabi dan harus taat 100% dengan Nabi. Wah, ini bayangkan ya. Orang kafir Quraisy, apalagi Abu Jahal, Abu Lahab ya. Pembesar-pembesar kafir Quraisy termasuk Abu Sufyan yang saat itu masih kafir ya. Tidak mau mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena selama ini mereka menuduh Muhammad ini adalah orang yang pendusta, orang yang as-sahir, penyihir, yang memisahkan suami istri. Maksud dari memisahkan suami istri adalah ketika suami istri ini ya, yang di masa jahiliyahnya mereka menganut agama musyrik ya, beribadah kepada selain Allah. Nah, salah satu dari pasangannya masuk Islam, maka tidak boleh ya orang menikah dengan selain agamanya atau selain Islam. Sehingga harus berpisah otomatis. Ini konsekuensi. Sehingga mereka menuduh Nabi Muhammad as-sahir, itu penyihir yang memisahkan suami dan istri, memisahkan orang tua dengan anak-anaknya. Padahal pemisahan ini hanya dalam masalah agama, tidak meninggalkan kewajiban atau baktinya. Sehingga sekalipun orang tua ini adalah musyrik misal, maka tetap wajib anak untuk taat kepada orang tuanya selama tidak dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam Al-Qur'an,
Apabila orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan Allah, maka janganlah kau taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah, bersahabatlah dengan orang tuamu, ya. Perlakukanlah orang tuamu fid dunya ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang tidak boleh ditaati hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka selama ini menuduh Nabi Muhammad orang yang menipu. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW adalah yang buat Al-Quran. Nah, ini Quran ini buatannya Muhammad, bukan kalamullah. Nah, sehingga nggak mungkin selama ini yang mereka tuduh, ya nggak mungkin yang mereka mengikuti. Nah, sehingga ini konsekuensi yang berat ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena harus mengikuti Nabi Muhammad dan mentaati segala apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan ini nggak mau mereka. Sehingga sekalipun orang kafir Quraisy saat itu faham dengan dan mudah bagi mereka untuk mengucapkan syahadat, tapi mereka tidak mau. Karena apa? Karena faham dengan konsekuensinya. Nah, ini maka orang yang masuk Islam setelah mereka mengimani dengan hatinya, maka harus dibuktikan dengan lisannya. Wa iqrarun bil lisan. Dan iqrar bil lisan, pengucapan dengan lisan tidak cukup, harus dibuktikan dengan yang ketiga. Jadi nggak hanya sekedar ngaku saya Islam, saya beriman pada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi harus dibuktikan juga dengan apa? Al-amalu bil jawarihi wal arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Apa buktinya kamu beriman kepada Allah? Buktinya apa kamu taat kepada Allah? Buktinya aku sholat, buktinya aku puasa di bulan Ramadan, buktinya aku mengeluarkan zakat, buktinya aku melaksanakan segala perintah Allah, buktinya aku menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, ini adalah konsekuensi keimanan. Maka di sini Allah ingatkan kembali mereka yang mengaku beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak pilih-pilih. Ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian, ya. Ketika orang masuk Islam, perintah Allah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah, secara totalitas. Tidaklah apa yang diperintahkan Allah kecuali kita melaksanakan. Tidaklah apa yang dilarang, diperintahkan untuk ditinggalkan kecuali kita juga meninggalkannya. Nah, ini adalah konsekuensi keimanan. Ketaatan kita kepada Allah dibuktikan dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dan meninggalkan menjauhi apa yang dilarang Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan banyak sekali hukum-hukum Allah, ya, yang harus kita laksanakan, yang harus kita taati, dan banyak sekali larangan-larangan Allah, dan jelas juga sudah ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang wajib kita tinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal sudah jelas. Artinya yang halal ini segala yang diperbolehkan Allah, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Wal harama bayyinun, dan semuanya yang haram-haram yang harus ditinggalkan itu juga sudah jelas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis sudah jelas, dan kita semuanya tahu. Oh, ini nggak boleh, oh ini diperintahkan, oh ini harus ditinggalkan, sudah jelas. Maka orang yang ngaku beriman dengan Allah, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Ati Allah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu cara untuk kita mengukur
kualitas keimanan kita kepada Allah. Dari perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, apakah kita sudah melaksanakan seluruhnya? Atau dari apa yang dilarang Allah, apakah kita melanggar atau melakukan, justru sengaja melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita bisa bertanya pada diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah atau tidak? Karena orang yang beriman kepada Allah dibuktikan dengan apa? Ati Allah. Dia taat kepada Allah. Kemudian yang kedua dibuktikan juga dengan wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling faham di antara umat manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita semua untuk mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan-kebaikan di dalam Islam kecuali telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah termasuk amanah, risalah kenabian yang harus disampaikan Nabi kepada umatnya. Sehingga apa saja yang diperintahkan Allah pasti sudah diperintahkan, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada kebaikan-kebaikan kecuali Nabi telah memerintahkan umatnya untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Sebaliknya tidak ada keburukan, kezaliman, ya, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan umatnya bahwa ini harus ditinggalkan, ini harus dijauhi. Ini adalah pelanggaran terhadap syariat, nggak boleh, ini nggak boleh. Sehingga kalau difahami ya, oleh orang saat itu yang menjadi juru selamat adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka umat di akhir zaman ini yang menjadi juru selamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita mengikuti Allah, melaksanakan perintah Allah dan mengikuti Nabi, melaksanakan perintah Nabi, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Selamat baik di dunia maupun selamat di akhirat. Karena Nabi lah yang paling faham di antara jutaan ya, miliaran umat manusia. Nabi lah yang paling faham tentang jalan keselamatan sebagaimana yang Allah sampaikan wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullun ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga. Jadi semua umatnya Rasulullah ini semuanya masuk surga. Ini kabar gembira dari Nabi. Dibayangkan Allah yang menyampaikan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannah, semuanya masuk surga. Ini kabar gembira. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, illa man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau masuk surga. Ya, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wa man aba ya Rasulullah, siapakah orang yang nggak mau masuk surga? Kok ada orang nggak mau masuk surga? Maka dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, dialah yang masuk surga. Siapa yang sholat, dialah yang masuk surga. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dialah yang masuk surga. Siapa yang mengeluarkan zakat, apabila termasuk orang yang diwajibkan zakat, maka dia masuk surga. Siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah, dialah yang masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada Allah, dialah yang masuk surga. Jadi ini sudah ada kabar gembira dari Allah, dari Nabi. Kita semua masuk surga. Cuma tergantung diri kita, bagaimana kita. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat, dialah yang masuk surga. Kalau kita pengen masuk surga, maka
Syarat untuk masuk surga adalah kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Dialah yang masuk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man asani faqad aba." Dan orang-orang yang tidak mau taat kepadaku, yang menyimpang dariku, yang menyelisihiku, yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Artinya orang yang enggak sholat, maka dialah orang yang enggak masuk surga. Orang yang enggak puasa di bulan Ramadan, dialah orang yang enggak masuk surga. Orang yang enggak mengeluarkan zakat, maka dialah orang yang enggak masuk surga. Orang yang enggak taat dengan perintah-perintah Allah, dialah orang yang enggak masuk surga. Orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melanggar ya larangan-larangan Allah justru dilakukan, ya, maka dialah orang yang enggak mau masuk surga. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Tanyalah pada diri kita. Kita apakah benar-benar serius pengen masuk surga atau enggak? Kalau kita benar-benar serius ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka pastikan diri kita termasuk bagian dari mereka yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita pengen termasuk bagian dari orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya nanti di hari kiamat, maka tanyakan pada diri kita. Lihatlah amal perbuatan kita. Lihatlah yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi setiap hari. Lihatlah apa yang dilakukan oleh diri kita di hari ini, di hari yang kemarin, di pekan ini atau di pekan yang kemarin, di bulan ini atau di bulan yang kemarin, di tahun ini atau di tahun yang lalu, di 5 tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itulah nantinya yang akan menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallah. Maman asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, yang enggak mau taat kepadaku, ya, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Dia yang enggan untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Maka sebenarnya enak, ya, menjadi muslim itu enak. Kenapa? Kewajiban kita cukup hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Sudah cukup. Enggak usah ditambah-tambah dengan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah. Ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan Allah. Ibadah-ibadah yang dianggap baik manusia namun tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita melaksanakan, mengerjakan apa yang telah dicontohkan, dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman. Karena kita enggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap perkara-perkara yang tidak dilakukan Nabi, enggak dicontohkan Nabi. Maka yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, maka disempurnakan juga dengan yang sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fokuskan diri kita pada perkara yang wajib. Apabila yang wajib telah terlaksanakan, maka kerjakan yang sunnah. Nah, apabila kita menghidupkan yang sunnah ini, insya Allah sudah cukup bagi kita. Kita nggak butuh dengan amalan-amalan yang lain. Karena yang wajib dan yang sunnah itu telah paket yang komplit, paket yang sempurna yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada pada diri Nabi uswatun hasanah. Laqad ja'akum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan yang terbaik. Sehingga kalau kita mengikuti Nabi, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Tapi kalau kita enggak mau mengikuti Nabi, enggak mau mentaati Nabi, maka apa yang sabdakan Nabi tadi? Faqad aba. Dialah orang yang tidak mau masuk surga.
Maka konsekuensi keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati Allah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, perintah Allah yang ketiga dalam ayat ini, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Taatlah kepada pemimpin kalian. Sehingga ketaatan kepada pemimpin ini menjadi ketaatan yang ketiga setelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan, mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pemimpin mengajak pada kebaikan, wajib ditaati. Apabila ada pemimpin mengajak kepada kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, maka haram untuk ditaati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk fi maksiatil khaliq, untuk melakukan hal yang bertentangan dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh taat kepada manusia apabila manusia itu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pembedanya, batasnya di situ. Sehingga apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita tidak menyimpang dari syariat, itu wajib dilaksanakan. Nah, apabila sebaliknya, ya, pemimpin mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, ya, untuk melakukan kezaliman, kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaatinya. Sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk mentaati pemimpin, tapi apa yang ditaati? Yang ditaati adalah kebaikan-kebaikannya, hal-hal yang tidak menyimpang syariat. Adapun yang menyimpang dari syariat tidak boleh untuk mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemimpin yang baik, ya, tentunya pemimpin yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sehingga apa saja yang diperintahkan pasti sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam. Inilah yang harus ditaati. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri, kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk di surat yang selanjutnya, di dalil yang kedua pada pagi hari ini, surat At-Taubah ayat 24. Ayat ini menjadi dalil menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus melebihi kecintaan kita kepada dunia. Sehingga kecintaan kita kepada Nabi harus diutamakan daripada kecintaan kita terhadap perkara-perkara duniawi. Apabila perkara-perkara duniawi ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka harus ditinggalkan. Kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum, bahkan harus lebih kita cintai Rasulullah itu daripada aba'ukum, daripada bapak kita. Wa abna'ukum, harus lebih kita cintai daripada anak-anak kita. Wa ikhwanukum, harus lebih kita cintai daripada ikhwan atau saudara-saudara kita. Wa azwajukum, harus kita lebih cintai daripada
istri kita. Wa ashiratukum, ya harus lebih kita cintai daripada keluarga kita. Wa amwalun iftaraftumuha, harus kita cintai daripada harta-harta kita. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, begitu pula tijarah, perniagaan, sehingga kalau kita dagang kok ternyata menyimpang, maka harus kita tinggalkan. Kok ada transaksi jual beli, ya muamalah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, senajan untungnya gede, kalau menyelisihi bertentangan dengan syariat, maka nggak boleh. Kita harus mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Wah iki jane ya untungnya oke iki. Nah, misal dagang, jual beli. Kemarin sekitar 1 bulan yang lalu ada yang nanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya membuat software yang sifatnya ini nanti digunakan untuk judi. Kan kita nggak judi, kita hanya buat softwarenya saja, untungnya akeh soalnya. Ini bagaimana? Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Senajan batinnya gede, ya, maka inilah ujian keimanan seorang hamba. Ujian keimanan adalah ketika dia dihadapkan terhadap perkara-perkara dunia yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kerja ning karaokean niku gajine seminggu apa sesasi 10 juta misalnya. Wah, kayak lumayan nih ya. Maka bagaimana sikap seorang mukmin? Maka dia harus mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sinilah akan teruji apakah dia benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tinggalkan perkara dunia ini. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan yang untungnya gede tapi ternyata bertentangan, maka harus kita tinggalkan. Wa masakinu tardauha, begitu pula masakin, tempat tinggal, maskan, rumah-rumah yang kita sukai. Tapi ternyata apa? Rumah-rumah ini tidak sesuai dengan apa yang berjalan dengan sesuai syariat. Gak boleh. Tempat-tempat tinggal, misal ujian ketika orang keluar kota, pasti dia akan menginap di sebuah hotel atau tempat penginapan. Nah, ini ada penginapan yang syariah, ada yang nggak syar'i, ya kan? Yang sering kadang saya dengar cerita, kalau yang nggak syar'i itu tiba-tiba jam malam ada yang ngetok-ngetok pintu, nah, ada tempat klubnya, ada barnya, ya, tempat untuk diskotik dan sebagainya. Nah, ini tempat-tempat yang manusia menganggap ini adalah tempat yang menjadikan ia tenang, tempat hiburan. Sebagaimana yang di Jakarta saat itu ada Alexis, ya, yang orang-orang mungkin kalau urusan dunia merasa ini adalah sesuatu yang menjadikan ia nyaman, tempat tinggal yang enak gitu. Maka inilah diuji seorang hamba, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Iya, dia ingin mencari ketenangan, kenikmatan, kesenangan, kenyamanan untuk istirahat, kenyamanan untuk menginap. Tapi ingat, ketika kita menginap harus memastikan bahwa apa yang kita tempati tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sudah jelaskan. Wa masakinu tardauha, tempat tinggal yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, maka semuanya enggak boleh lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, begitu pula jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka perintah Allah fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang perintah Allah. Artinya janganlah kalian melakukan hal-hal yang tadi, ya, sampai jelas bahwa ada perintah Allah melakukan ini. Oh, ini ternyata dilarang Allah, maka harus kita tinggalkan. Ini bertentangan dengan syariat, maka harus
ditinggalkan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, di antara ciri-ciri orang yang fasik adalah apabila dia melihat itu adalah sebuah kebenaran tapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Apabila dia mengetahui itu adalah sebuah kebatilan, kezaliman, tapi dia tidak tinggalkan, malah dilakukan. Sudah tahu ini bertentangan dengan syariat, ya, tapi dia melakukan. Ini termasuk bagian dari orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang lebih mencintai dunia, ya, daripada ketaatan ia kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayo Bapak Ibu, sekali lagi kita bertanya pada diri kita, bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita sudah benar-benar melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan apakah kita telah benar-benar menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang, diperintahkan untuk dijauhi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk pada dalil yang selanjutnya. Surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk umat manusia. Jadi umatnya Rasulullah adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, atau percontohan bagi umat manusia. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Nah, di sini ada ciri-ciri, di antara ciri-ciri umat yang terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, umat yang dimuliakan Allah, syaratnya 3. Ya, jadi kalau umat Islam di zaman ini ingin menjadi umat yang dimuliakan Allah, ya, syaratnya 3 dalam ayat ini. Yang pertama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'muruna bil ma'ruf. Harus mengajak kepada yang ma'ruf, istiqomah, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, dan mengajaknya ini sifatnya adalah istiqomah, enggak hanya sekali 2 kali, tapi terus menerus. Konsekuensinya adalah komitmen untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau orang-orang mengajak kepada keburukan, ya, orang-orang ngajak maksiat, kita ngajak kepada kebaikan. Orang-orang ngajak untuk apa? Untuk karaokean, kita ngajak orang untuk ngaji ke masjid. Kita ajak orang untuk apa? Salat berjamaah di masjid. Kita ajak keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita untuk jamaah ke masjid, untuk ngaji di masjid, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita akan menjadi sebaik-baik umat. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang ini kadangkala tidak semua orang berani. Kalau mengajak kebaikan gampang. Jadi semua orang pun insya Allah siap dan bisa mengajak kepada kebaikan. Tapi untuk tanhauna 'anil munkar, berani mencegah kemungkaran, ini harus butuh keberanian, harus butuh kekuatan. Maka saya pernah menyampaikan kepada jamaah dalam suatu kajian, orang yang pintar, orang yang punya ilmu, dia harus memiliki kekuatan, harus kuat. Karena kalau dia tidak menjadi orang yang kuat, yang berani, maka kepintarannya tidak akan bisa memperbaiki. Kepintarannya tidak akan bisa mencegah kemungkaran.
Sehingga mencegah kemungkaran ini adalah di antara salah satu konsekuensi. Jadi tidak hanya sekedar kita mengajak kepada kebaikan, tapi ketika ada kemungkaran kita harus berani untuk mencegahnya. Paling tidak minimal kemungkaran yang ada di keluarga kita, di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kalau kita mampunya mencegah kemungkaran yang ada pada diri kita, maka itu cukup bagi kita. Kalau kita belum bisa mencegah kemungkaran pada keluarga kita, menahan diri kita untuk tidak terjatuh pada kemungkaran, ini termasuk bagian dari mencegah kemungkaran. Menjaga diri kita untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan, ini salah satu cara jihad kita untuk mencegah diri kita dari kemungkaran. Kalau kita telah berhasil mencegah diri kita dari kemungkaran, maka naikkan level kita cegah keluarga kita dari kemungkaran. Jangan sampai istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong dipastikan ini. Nanti kalau kita sudah mampu mencegah kemungkaran di keluarga kita, naikkan level kita lagi. Mohonlah kepada Allah agar Allah memampukan kita untuk bisa berani dan mampu untuk mencegah kemungkaran yang ada di masyarakat kita. Dalam lingkup yang mungkin jauh lebih kecil, misal RT, cegah kemungkaran yang ada di RT kita. Dalam lingkup yang nanti jauh lebih besar dari RT, yaitu RW, cegah kemungkaran yang akan terjadi di RW kita. Dalam lingkup desa, kita harus berani mencegah kemungkaran yang terjadi di desa kita. Nanti bisa lebih besar dari itu, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Indonesia, di dunia, sehingga ketika ada kemungkaran, kezaliman, hal-hal yang menyimpang bertentangan dengan syariat Islam, kita mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan Allah untuk berani mencegahnya. Jadi tidak hanya sekedar berani mau untuk beramal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi juga harus berani untuk mencegah kemungkaran. Maka dengan inilah umat Nabi, umat Islam akan menjadi sebaik-baik umat. Tapi kalau umat Islam abai, nggak peduli, nggak mau mengajak kebaikan dan nggak berani mencegah kemungkaran, maka tidak akan menjadi sebaik-baik umat. Justru malah sebaliknya, dihinakan Allah. Sudah tahu ini kezaliman, kebatilan, tapi dibiarkan. Sudah tahu ini kemaksiatan, tapi tidak dicegah, tidak dilarang. Nah, itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya apabila dia memiliki kekuatan. Termasuk bagian dari kekuatan itu adalah kekuatan ilmu, dan yang kedua adalah kekuatan di sini adalah kekuatan politik, kekuasaan. Karena orang yang memiliki kekuasaan, maka dia juga punya wewenang untuk bisa mencegah kemungkaran. Berbeda dengan orang yang nggak punya kekuasaan, nggak bisa mencegah kemungkaran. Kecuali kalau dia memiliki ilmu, maka dia akan dihormati, dimuliakan dengan ilmunya. Orang nggak punya ilmu, maka dia nggak bisa mencegah kemungkaran. Tapi orang yang nggak punya ilmu, apabila dia punya kekuasaan, namun dengan kekuasaannya ia gunakan dalam kebaikan, maka kekuasaannya itu bisa mencegah kemungkaran. Berapa banyak kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran bisa dibatalkan hanya dengan tanda tangan seorang pemimpin.
Berapa banyak kemaksiatan, kezaliman bisa terus berjalan juga dengan tanda tangan wewenang seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. Maka ini adalah bagian dari apa? Mencegah kemungkaran. Tidak hanya dengan ilmu, ya, kekuatan di sini adalah dengan kekuasaan, dengan politik. Dan umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Politik tidak bisa dipisahkan dengan agama dan tidak boleh. Karena politik tujuannya adalah meraih kekuasaan, meraih kepemimpinan, dan yang harus memimpin umat Islam adalah orang yang benar-benar faham dengan syariat Islam, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak bisa maka dengan lisan. Ora duwe kekuatan kok isone ya mung menasehati, wis ora untuk Pak, ini enggak boleh kayak gini. Kenapa? Karena kita enggak punya kekuatan, enggak punya kekuasaan. Beda kalau orang punya kekuasaan, dia bisa menghentikan kemaksiatan. Gak punya kekuatan kok, maka ya bisanya hanya dengan nasihat, dan nasihat itu jauh lebih baik daripada diam ketika melihat kemaksiatan atau kemungkaran. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan lisannya, ora wani nasihati wae ra wani. Ada kemungkaran, ada kemaksiatan, dia sudah nggak punya kekuatan, nggak punya pemenang, kekuasaan, menasihati saja tidak berani. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dimampukan Allah untuk berani menasihati orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Fa illam yastati, apabila enggak berani lagi dengan lisannya, fa biqalbihi, maka cegahlah atau hentikanlah kemaksiatan itu dengan hati kita, dengan diam. Ya, karena kalau mungkin kita berucap maka akan mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar karena kita nggak punya ilmunya. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Itulah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman seorang apabila dia melihat kemaksiatan, dia tidak berani mencegahnya. Ora iso apa aku iki ya sapa? Aku arep nasihati ya ora wani. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman seorang. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang lemah iman kita, yang tidak berani mencegah kemungkaran walaupun hanya dengan lisan nasihat kita. Syukur-syukur diberikan Allah kekuatan, ya, wewenang, kekuasaan, sehingga kita bisa mencegah kemungkaran itu dengan wewenang yang kita miliki. Karena wewenang kekuasaan ini adalah amanah dari Allah. Maka gunakan kekuasaan wewenang ini untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat salah satu yang pertama disebutkan Nabi, orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang disebut yang pertama kali apa? Al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Adil dalam hal apa? Adil dalam melaksanakan pemerintahannya untuk senantiasa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah 3 syarat kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mampu mencegah kemungkaran, tidak diam ketika ada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau umat Islam ini ingin dimuliakan Allah, umat Islam yang ada di Indonesia ini ingin dimuliakan Allah, syarat yang ketiga juga harus terpenuhi. Tu'minuna billah, benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini.
Insyaallah kita teruskan pekan depan karena sudah masuk syuruk ya. Setelah ini silakan Bapak Ibu bisa sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah sholat sunnah jangan pulang dulu karena ada hidangan pagi yang akan kita nikmati. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.